Kurang dari 2 pekan setelah menetapkan Bupati Lampung Tengah sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menjerat kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah 2024. Kali ini, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi usai terjaring operasi tangkap tangan di wilayah Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Sebelumnya, KPK lebih dulu menangkap Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya dalam operasi serupa pada Rabu 10 Desember 2025. Ardhito ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengondisian pemenang lelang pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa dalam operasi tangkap tangan di Bekasi, KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Ketiganya adalah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, HM Kunang selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan yang juga ayah Ade, serta Sarjan sebagai pihak swasta. Pernyataan tersebut disampaikan Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Sabtu 20 Desember 2025. Asep mengungkapkan, operasi tangkap tangan ini berawal dari laporan masyarakat. Dalam proses penindakan, tim KPK mengamankan 10 orang di sejumlah lokasi. Dari jumlah tersebut, 8 orang kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan secara intensif. Setelah melalui tahap penyelidikan dan ditemukan adanya dugaan kuat peristiwa pidana, perkara tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan. Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bekasi. Lebih lanjut, Asep menjelaskan bahwa setelah terpilih sebagai Bupati Bekasi periode 2024 hingga 2029, Ade Kuswara Kunang mulai menjalin komunikasi dengan Sarjan, seorang pihak swasta yang menjadi penyedia paket proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Dari komunikasi tersebut, Ade diduga secara rutin meminta ijon atau uang muka dari paket-paket proyek yang diperoleh Sarjan sejak Desember 2024 hingga Desember 2025. Uang ijon tersebut diserahkan Sarjan melalui HM Kunang dan sejumlah perantara lainnya. Modus yang digunakan adalah pemberian fee kepada pejabat daerah dengan janji akan mendapatkan proyek yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. KPK mencatat, total ijon proyek yang diberikan Sarjan kepada Ade Kuswara Kunang bersama HM Kunang mencapai 9,5 miliar rupiah. Pemberian uang dilakukan sebanyak 4 kali melalui para perantara. Selain itu, sepanjang tahun 2025, Ade juga diduga menerima aliran dana lain dari sejumlah pihak dengan total mencapai 4,7 miliar rupiah. Dengan demikian, total suap yang diterima Ade diperkirakan mencapai 14,2 miliar rupiah. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, tim KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar 200 juta rupiah di rumah Ade. Uang itu merupakan sisa setoran ijon keempat dari Sarjan yang disalurkan melalui para perantara. Atas perbuatannya, Ade Kuswara Kunang dan HM Kunang disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1. Sementara itu, Sarjan selaku pihak pemberi disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. KPK selanjutnya menahan para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 20 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026. Ade Kuswara Kunang diketahui merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan. Ia terpilih dalam Pilkada 2024 dan resmi dilantik sebagai Bupati Bekasi pada 20 Februari 2025. Sebelumnya,
Ade yang kini berusia 32 tahun pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi untuk masa jabatan 2019 hingga 2024, serta kembali terpilih untuk periode 2024 hingga 2029. Dengan penetapan tersangka dan penahanan ini, Ade Kuswara Kunang tercatat sebagai kepala daerah kelima yang terjaring operasi tangkap tangan KPK sepanjang tahun 2025.